Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Damia. Saya mahasiswi Universitas Malikus Saleh, Fakultas Kedokteran, Program Studi Psikologi. Di sini saya ingin sedikit memaparkan proposal psikodiagnostik 2, wawancara dengan dosen pengampu Ibu Dwi Ira Madani, SPSI MPSI Psikologi. Nah, untuk format proposalnya, saya memakai setting sosial. Format proposalnya yang pertama ada dari interview, identitas dari interview. Yang kedua ada identitas keluarga interview. Yang ketiga ada status pemeriksaan. Nah, di status pemeriksaan ini terdapat tujuan dari interview ini tujuan dari pemeriksaan interview. Tujuannya adalah untuk mengetahui dorongan interviewee masuk ke dunia sosial atau motif sosial menggunakan motif prestasi sebagai salah satu motif sosial. Nah, selanjutnya ada proses wawancara. Nah, di proses wawancara ini terbagi lagi. Ada yang pertama, ada prosedur wawancara. Di prosedur wawancara terdapat tahap pertama, yaitu persiapan. Tahap kedua, yaitu pelaksanaan. Tahap ketiga, yaitu pelaporan. Nah, yang kedua, di proses wawancara terdapat proses building rapport. Nah, building rapport di sini bertujuan adalah untuk interviewer memberi sedikit informasi kepada interviewee untuk topik yang akan dibahas atau yang akan ditanyakan, agar interviewee tidak kebingungan untuk menjawab atau sedikit kurang nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Selanjutnya juga tujuan dari building rapport ini adalah untuk menyiapkan janji pertemuan, kapan saatnya interview akan dilaksanakan. Selanjutnya ada rancangan dan pelaksanaan asesmen. Nah, di rancangan dan pelaksanaan asesmen terdapat beberapa pembagian lagi, yaitu aspek, indikator, tujuan, metode, sumber data, dan pelaksanaan. Nah, aspeknya ini adalah motif prestasi sebagai salah satu motif sosial. Nah, indikatornya itu yang pertama ada mempunyai keinginan untuk berprestasi. Tujuannya untuk mengetahui tujuan interview berprestasi pada motif sosialnya. Yang kedua adalah indikator standar prestasi dan patokan dan berpatok pada standar prestasi tersebut. Nah, tujuannya untuk mengetahui kemampuan interview dalam menetapkan standarisasi dan berpatok pada standarisasi prestasinya tersebut. Nah, yang ketiga adalah melakukan sesuatu dengan cara yang baru dan kreatif. Nah, tujuan dari wawancara adalah untuk mengetahui kemampuan interview melakukan sesuatu dengan cara yang baru dan kreatif. Yang keempat, ada berpikir maju ke depan atau inovatif, yaitu bertujuan untuk mengetahui kemampuan berpikiran maju dan maju ke depan dan inovatif dari interview. Nah, untuk sumber datanya, untuk metodenya, interviewer menggunakan metode wawancara atau interview. Sumber datanya, interviewer mengambil sumber data hanya dari interview. Kenapa menggunakan hanya metode wawancara? Karena untuk aspek yang ingin digali dari interview membutuhkan proses waktu yang panjang jika menggunakan proses observasi. Nah, dari itu, interview hanya menggunakan metode wawancara saja.
Selanjutnya ada landasan teori. Nah, di landasan teori ini terdapat dua pembagian, yaitu definisi operasional dan teori dasar. Nah, definisi operasional adalah menjelaskan tentang motif sosial adalah motif yang timbul untuk memenuhi kebutuhan individu dalam hubungannya dengan lingkungan sosialnya. Motif sosial berperan penting dalam membentuk sosial. Motif sosial yang sama antara anggota kelompok merupakan ciri utama yang membedakan interaksi sosial satu dengan interaksi sosial lainnya. Yang kedua adalah landasan teori. Ada teori dasar. Menurut Maslin, dorongan manusia masuk ke dunia sosial atau motif sosial dalam 3 bentuk motif, yaitu motif berprestasi, motif afiliasi, motif kekuasaan. Berikut bentuk motif sosial di mana ciri-ciri dari tipe orang yang memiliki motif atau dorongan berprestasi. Seperti yang pertama, mempunyai keinginan untuk berprestasi lebih baik. Mereka beranggapan bahwa berprestasi lebih baik adalah suatu hal yang penting. Yang kedua, menentukan sendiri standar prestasinya atau patokan berpatok pada standar prestasi tersebut. Yang ketiga, berusaha melakukan sesuatu dengan cara yang kreatif dan baru. Yang keempat, berpikiran maju ke depan dan inovatif. Selanjutnya, dari rancangan dan pelaksanaan asesmen, interviewer membuat beberapa dimensi pertanyaan. Nah, untuk dimensi pertanyaan pertama ialah mempunyai keinginan untuk berprestasi. Nah, untuk dimensi ini, interviewer membuat empat pertanyaan, yaitu untuk pertanyaan pertama ialah apa pendapat Anda tentang prestasi dan prestasi apa yang telah Anda raih? Nah, pertanyaan kedua adalah, dengan beberapa prestasi ini, adakah Anda mendapat relasi atau dunia pertemanan yang baru? Yang ketiga, menurut Anda, pernyataan yang menyatakan berprestasi dapat membuka relasi baru. Apa pendapat Anda tentang pernyataan tersebut? Yang keempat, adakah tujuan Anda berprestasi untuk menambah relasi atau pertemanan baru? Nah, untuk dimensi pertanyaan yang kedua ialah standar dan berpatokan pada standar prestasi tersebut. Untuk dimensi pertanyaan ini, interviewer membuat 3 pertanyaan. Yang pertama, target prestasi apa aja yang belum Anda raih? Yang kedua, apa target utama Anda untuk berprestasi? Yang ketiga, jika Anda memiliki banyak teman atau sanjungan oleh orang-orang karena prestasi yang Anda raih, apakah Anda merasa semua target atau patokan Anda telah terwujud? Yang ketiga, untuk dimensi pertanyaannya ialah melakukan sesuatu dengan cara yang baru dan kreatif. Nah, untuk dimensi pertanyaan ini, interviewer hanya membuat 1 pertanyaan saja. Jika terjadi suatu kegagalan dan semua teman atau orang-orang sekitar mulai menjauhi Anda, apakah apa yang Anda lakukan dengan kegagalan tersebut? Selanjutnya ada dimensi pertanyaan keempat, berpikir maju ke depan dan inovatif. Jika semua prestasi yang Anda targetkan telah tercapai, apa inovasi yang ingin Anda lakukan ke depannya? Nah, segitu dulu format proposal psikodiagnostik 2 wawancara. Saya rasa memiliki banyak kekurangan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.